Sore-sore sendirian. Udah kayak wasit badminton gua. Ntar kalau buka puasa enaknya pakai apa ya? Ah nggak mau pakai kolak, ah itu mah udah biasa. Enak pakai apa? Pakai MBG. Makan bareng gue, makan bareng gue. Tapi besti aku belum pada sampai. Anwar, Igun, biasanya jam segini udah pada nyampe kemari. Hah, pada sibuk dandan kali dia ya. Maksudnya kan pakai baju gitu. Aku udah siapin nih sepeda buat Igun nih, aku udah siapin. Buat Anwar. Pokoknya kita main ngabuburit bareng. Penonton! Ini mohon maaf ya, ini keresahan Anwar. Katanya Pak Haji udah insaf, masa masih pakai daster? Heh, lu sembarangan ngomong. Lu kemarin bukan belum lama pulang dari Arab? Iya. Orang dari Arab bawa korma, ini bawa blush on. Ngapain lu? Ada, ini kebakar di sana panas. War, ini pos ronda apa pos yandu? Emang apa? Pos ronda. Oh, udah anak bayi. Aku udah gede. Hei, Besti. Hei, Besti. Ya, Besti. Ya, Besti. Kita baru ketemu kemarin. Iya. Kok udah melar aja nih? Masa? Ya. Penonton! Ini mohon maaf ya. Ternyata orang dari jauh kini ulekan puyer. Ulekan kata ulekan puyer. Lu pada puasa? Puasa lah. Ya. Pada puasa gak? Puasa. Nih, kalau kata gua mah, kalau hari pertama nggak usah semangat-semangat banget puasanya, guys. Kenapa? Harus semangat dong. Makan aja yuk. Itu kotak apaan? Ini, Iya. kotak amal. Lihat bentuknya kayak begini. Ya bukan Ini ada ayam bakar. ayam bakar Cianjur. Nih, Wah, Ih, nggak boleh jadi cium. buka aja, mumpung papa nggak ada. Tuh, nggak boleh. nggak boleh. Emang kalau buka aja nggak boleh? Nggak boleh. Kalau itu nggak boleh. Tapi- Bolehnya buka. Hei. Maksudnya, mau buka puasa. Jangan nanti dosa. Aku nggak berani Aku kalau makan nggak berani. Kalau nyolong duit aku berani. Sama aja dong. Kamu kalau buka aku bilangin papa lu, nanti papa marah. Jangan sampai ketahuan. Kamu tahu kan, kalau papa udah marah, Iya. makanin triplek tahu. Lagi pula papa kita ganteng, mana bisa marah sih? Papa kamu limbat ya? Tahu? Kamu bukan lulusan Ya pesantren. Allah, makan jangan, makan jangan, makan jangan. Sebentar. Cukup. Sebentar. Ya, Suamiku. bukan. Lu mah temen anak gua. Ini papa aku. Bapak, Bapak, Kok bisa begitu sih? Bapak tadi pagi Igun ditelepon sama orang Muri. Kenapa tuh? Mau ngasih penghargaan ke Bapak. Apa katanya? Sunat agak kering-kering sama Bapak. Dia gak suka gitu kalau bercanda sama bapak tuh. Oh, iya. Ngapain Pak mandi? Iya mandi udah waktu mandi. Mandi. Nggak boleh, harus mandi sendiri. Bapak udah mesen belangwir di rumah 2 biji buat kalian mandi. Gajah kali abang. Langwir. Langwir. Soalnya mandiin dia paling lama nih 3 hari 3 malam. Kadang-kadang Om katanya mandinya nggak di kamar mandi. Ya. Di waduk Jatiluhur. Jatuhnya kayak kebo bule. Kalau mandi udah mau maghrib ini bentar lagi buka puasa. Om, Jangan main mulu. Om, aku mau lapor Om. Kenapa? Indonesia banyak korupsinya Om. Bisa lapor, baca aja di sosmed. Gak usah lapor-lapor, masa lapor sama bapak Kecil udah kita? tahu-tahuan. Om, ini Om. Kak Igun ngajakin batal puasa Om. Enggak, Pak. Kata Om Igun katanya tadi bapak gue jarang puasa suka godain perempuan katanya gitu. Bohong, Bapak Pak. tadi, Pak. Jadi, Bapak maunya dipanggil Papa atau Bapak sih? Papa aja. Papa orang kaya. Papa sakit. Pak, tadi si Anwar lemes. Kenapa? Aku ada nasi bakar, aku mau kasih Anwar. Aku lemas banget, aku nggak mau Jangan dong, puasa. ini kan belum waktunya buka puasa, Anwar. Tengah hari boleh nggak? Aku tengah hari, Kan kita tengah masih hari. kecil. Tengah hari digabungin satu. Iya. Nggak gitu ngitungnya. Ini ayam bakar ya? Iya. Katanya sebelum dia bakar dia ada keluarga dulu ini. Itu maling, Pak.
Ya. Emang boleh? Jangan, nggak boleh gitu. Emang boleh Om kalau lagi puasa cium-cium makanan? Udah dicium-cium? Iya. Wih, batal. Batal. Kan aku udah bilang. Batal. Ya udah mana sini? Malah dibablasin. Nggak boleh begitu. Kalau dilanjutin. Kalau mau lagi puasa cium-cium yang bukan muhrim batal nggak Om? Itu lebih Kita mah kalau parah. cium-cium bukan anak kecil mah nggak apa-apa. Bang Mar, ada pantun sebentar ya. Bang Markum tidur terlentang. Assalamualaikum orang warung datang. Coba bentar. Pak, gimana gerakan orang warungnya? Bang Markum tidur terlentang. Assalamualaikum orang warung datang. Penonton. Izin, mohon izin. Kayaknya tadi bukan orang warung, Orang apa? orang salon. Lu ceritanya jadi apa sih? Kalau orang salon kita bertiga. Halo, terjatuh nih. Ada. Terjatuh nih. Ya, oke ya. Jangan ngajak-ngajak. Ceritanya enggak. Ane datang ke sini mau ngembalin duit. Maksud lo nggak Siapa? usah War, buat lo aja. Buat lo aja, Sar. Kok War sih? Buat lo aja. Jangan ini war, ini wer. Oh iya bertiga ya. Kan? War. Saya war gitu. Ya, saya War. Saya wer. Saya War. Jadi Simpen aja, Sar. jangan. Gak enak ah, ngapain Duit sih? apa? Nggak usah. Itu Wak siapa? Duit apa ini? Bapak ganteng sekali. Saya bapaknya dia. Bapaknya ya. Enggak, tadi. Bapaknya dia. Bapak ini anak. Iya. Anaknya makan di warung saya. Saya udah nyambelin, udah apa segala macam. Saya merasa nggak enak ya kalau ini, jadi saya kembaliin aja duit. Udah makan. Astagfirullahaladzim tuh anak gak tahu diri emang ya. Kalau kamu yang makan, udah aku bilangin jangan makan bulan puasa. Nanti takutnya kayak itu, kayak peribahasa. Apa tuh? Gara-gara gila sedikit, rusak susu sebelahnya. Nila. Gila, emang udah berubah? Udah, rusak susu semenggala bukan sebelah. Nggak salah. Sebelanga, semelanggala. Peribahasa yang tepat itu sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya capek juga. Apa ya? Bukan, jatuh. Sepandai-pandai tupat melompat, Iya. akhirnya jatuh juga bukan capek. Om. 40 kan capek. Om, ini anak Om. Ini anak Om. Ya. Ini juga anak Om. Iya, anak Seperti peribahasa. Apa tuh? Gua jatuh seroboh-robohnya. Nggak boleh gitu ya. Kita tanya Ustadz ya. Bapak dulu waktu mama ngidam apa sih anaknya hancur-hancur banget. Pak, jadi gimana nih Pak duit saya? Ya gini. Ini Igun ya, nggak boleh gitu. Kamu kalau misalnya batal Tadi aku puasa makan- jangan nyuruh anak-anak. Sumpah, aku makan sendirian, orang gak ada yang tahu. Saya tahu nih. Tahu nih. Kita tahu. Ya udah deh, Pak, kalau kayak udah terima aja udah. Terima. Ya, gini ya, biar kalian makin ngerti. Kalian kan masih kecil-kecil. Kita dengar kata Pak Ustadz tentang cerita ini. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Indahnya Ramadan ini, Masya Allah, Tabarakallah, ada jamaah yang ada di sini. Jamaahnya dari mana? Dari mana, Bu? Sekali lagi gimana? Dari mana, Bu? Wah, itu lincah banget. Bu, pada puasa nggak sih, Bu? Puasa dong. Ibnu Sabil ini dari mana? Daerah mana, Bu? Jagakarsa. Masya Allah, Tabarakallah. Oh, Masya Allah, tadi kita udah lihat nih Ustadz nih ya. Igun tadi bohong saat puasa nih Ustadz. Nah, sebenarnya kalau lagi puasa kan boleh bohong nggak sih, Bu? Nggak boleh. Ibu pernah bohong nggak saat puasa? Kagak. Oh iya, nggak boleh Nah, bohong. kalau berbicara tentang bohong di bulan Gimana, suci Ustaz? Ramadan ini yang membahayakan adalah pahala puasanya. Pahala puasa. Karena puasa itu ada dua, puasa lahir dan puasa batin. Puasa lahiriah itu adalah puasa yang menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa itu sendiri. Sementara pahala puasa yang membatalkan pahalanya. Jadi dia berpuasa, sah puasanya, tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Sah puasanya tapi nggak ada pahalanya, sayang banget kan Bu ya? Sangat sayang. Nah, ini kalau udah ada ibu-ibu nih pasti ada yang mau nanya nih kayaknya. Siapa yang mau nanya, Bu? Saya. Satu doang? Banyak. Jadi kayaknya banyak ini wajah-wajah. Baik. Ibu dulu deh, boleh? Ibu silakan Bu, mic-nya dipakai dulu. Tanya sama Ustadz Bu, apa yang mau ditanya? Silakan berdiri, Bu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti. Saya dari Majelis Taklim Ibnu Sabil Jagakarsa. Tepuk tangan dong. Tanya ya Pak Ustadz. Iya. Bagaimana hukumnya kalau kita tahu orang itu sedang berbohong? Padahal kita kan tahu nih Pak Ustadz, kalau bulan Ramadan ini berbohong itu dosanya berlipat-lipat. Dan bagaimana kita menyikapinya? Ya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Harusnya Assalamualaikum, Ibu. Kalau waalaikumsalam, kita jawabnya apa? Itu jawabannya malah Ustaz tadi. Nah, kalau berbicara menyikapi kalau ada kita tahu dia bohong. Ketahuilah dakwah itu tidak mempermalukan. Jikalau kita tahu orang salah itu, maka kita nasihati secara berdua. Kita jangan nasihati orang di depan orang banyak. Ketika kita menasihati orang di depan banyak, maka sama saja engkau mempermalukan, kata Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i. Nah, tegurlah orang dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Makanya menegur pun harus ada ilmunya, ada nilai kesabaran di dalamnya. Dan satu hal lagi buat kita, bagaimana menyikapi tentang diri kita. Nah, harus kita lakukan yakni sekedar tahu dan memperbaiki diri. Supaya tidak masuk pada golongan mereka. Baik, jadi kalau mau negur orang yang Ya. salah itu berdua aja Ustaz ya. Iya. Karena jangan sampai menyinggung hati orang lain. Betul, karena jangan sampai justru kita berniatnya untuk baik tapi disikapinya dengan buruk, itu reaksinya yang nggak bagus. Apalagi kalau kita negurnya di medsos. Iya, buat jamaah. Oh iya. Ini, Masya Allah, indahnya Ramadan setiap hari ada, setiap jam. Jam 4 sore. Oke, Hanya di- ada, tanya dong Ustaz. Kita lihat. Oke, siapa lagi mau bertanya sekarang? Ini ada. Oh, kita langsung. Anwar. Waktunya Tung berbuka. Berkah, berkah, berkah. Oke, waktunya Tung berbuka. Silakan warga Tung. Teleponnya kemana, Telepon ke nomor Igun? 0217918710. Ini kentungannya ini. Ini. Ayo langsung telepon ke sini 0217918710. Tuh udah ada yang telepon. Kalau aku bilang indahnya Ramadan, kalian jawabnya Berkah. Udah ada telepon yang masuk, indahnya Ramadan. Berkah. Mantap. Siapa di mana? Siapa ini? Sama Fitri di Depok. Mbak Fitri ya di Depok ya. Oke Mbak Fitri, pertanyaan dari Igun, dengerin ya Mbak Fitri ya. Oke, makan makanan apa yang suka berantem? Tahu goreng, tahu putih, tahu gulat. Apa Bu? Jawab Bu. Tahu bulat. Bener digoreng dadakan nggak? Ya. Iya, betul. Sonon nggak ini? Kodok mulu dia tadi. Selamat Mbak Fitri di Depok ya. Lumayan buat lebaran Bu. Iya, alhamdulillah. 29 hari lagi. Oke, kita bakal ngasih lagi kuis tung bunyi. Tik tik tik. Tung berbuka.